في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل فوز السعيد عنده في الأزل. Selamatnya manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan. Kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili, begitu juga celakanya manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini para jamaah ada dua bagian. Ini saya mau coba hasilkan karena saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan. Jadi para jamaah, manusia itu terbagi dua bagian. Ada orang yang dikatakan sa'id, ada orang yang dikatakan syaqi. Sa'id artinya orang yang meninggal dalam keadaan beriman atau husnul khatimah. Ini namanya apa? Sa'id. Kemudian ada yang kedua syaqi. Syaqi adalah orang yang meninggal dalam keadaan kufur atau su'ul khatimah. Nah, ini syaqi dan sa'id ini sudah ditetapkan oleh Allah. Setiap orang itu akan mengalami salah satu di antara dua. Satu dia syaqi, kedua dia sa'id. Dan ini sudah diazalinya, sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi para jamaah jangan begini. Kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah, berarti kita ibadah juga buat apa? Toh juga kalau saya orang yang memang celaka, ibadah juga buat apa? Atau saya orang yang selamat, ibadah juga buat apa? Maksiat aja toh saya selamat. Nah, di sini ada satu perkataan, al-khatimatu tadullu 'ala sabiqah. Ujung itu menjadi tanda di awal. Jadi awalnya kita mulainya seperti apa, insya Allah ujungnya itu gitu. Dan itu Allah sudah tetapkan. Walaupun terkadang ada yang ujungnya hitam, tapi ada yang awalnya putih tapi ujungnya hitam. Ada orang awalnya itu iman kepada Allah, tapi di ujungnya dia murtad. Seperti yang di Parung itu, ada salah satu ustadz pengajar tafsir, itu ujung-ujungnya murtad dia. Ujung-ujungnya murtad, masih hidup sampai sekarang. Ada yang terbalik, awalnya dia kafir, awalnya dia murtad, tapi ujung-ujungnya dia muslim. Itu ada juga begitu. Tetapi yang menjadi normal kebiasaan itu adalah apa yang menjadi bidayahnya seseorang, itulah nihayahnya seseorang. Apa yang menjadi mulainya seseorang, itulah di akhir kehidupannya seseorang. Seperti saat kita beriman kepada Allah dari awal, maka akhirnya pun kita akan beriman kepada Allah. Nah, itu seperti itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam azalinya, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan sebelum Syekh Amr menyampaikan nasihatnya. Ini coba saya jawab dulu. Masya Allah, ini banyak begini luar biasa. Kalau Mang Zarkasi kalau segini amplop, waduh, Masya Allah. Cuman ini segini beban ini, salah jawab masuk neraka kita. Makanya insya Allah para jamaah, ini kalau nanti nggak kejawab, insya Allah kita akan jawab di lain waktu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar melempar biji kurma itu hukumnya makruh? Melempar biji kurma hukumnya tidak makruh. Enggak makruh melempar biji kurma. Kalau Nabi SAW makan kurma itu diambil oleh tangan kanan, dikunyah, kemudian dikeluarkan di tangan kiri, kemudian ditaruh di tempat sampah. Nah, itu tidak makruh dilemparkan. Ya. Kalau dulu Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang waliullah, Syekh Abi Bakar bin Salim, seorang wali yang luar biasa. Beliau kedatangan tamu. Kata tamu itu, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, aku dengar katanya para wali itu punya karomah, punya keanehan, kemuliaan dari Allah. Coba aku pengen lihat sekali aja, satu aja coba pengen lihat. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, betul, aulia dikasih karomah, ente pengen lihat? Ya, beliau ngambil kurma, dimakan, bijinya dilempar keluar, nih karomah nih. Dilempar keluar, plek ke tanah, seketika itu jadi, tumbuh, berbuah, matang. Kata beliau, petik tuh buahnya. Dipetik itu buah. Masya Allah. Salah satu karamah Syekh Abi Bakar
Pensani. Bapak-bapak bisa begitu? Hah? Bapak-bapak yang dipikirkan kalau bisa Ustaz, waduh saya lempar biji-bijian ke kebun saya semua. Sekali lempar 2 menit langsung panen. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ana mau tanya, kan santri kebanyakan pakai celak sifat, itu sunnah apa enggak? Pakai celak para jamaah di mata yang warnanya hitam itu sunnah. Min sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cuman pakai celaknya Nabi itu malam hari sebelum tidur. Karena celak itu bagus untuk tidur. Tapi celak bukan yang sekarang dijual di wadah begini sudah dicampur pakai air, itu berbahaya ke mata. Ini celak dari batu. Kalau yang mahal namanya ismit, kalau yang biasa celak biasa dari batu. Itu ditumbuk kalau orang dulu, dihaluskan kemudian dipakai di sini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai celak itu 2 colek di mata kanan, 1 colek di mata kiri, jadi jumlahnya 3. Dan Nabi selalu membaca doa, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Itu doa pakai celak ya. Jadi pakai celak hukumnya sunnah. Tapi jangan begaya. Kalau begaya bukan sunnah itu mah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya gimana hukumnya membawa potongan tai kuku. Potongan tai kuku ini gimana sih? Kuku itu kalau sudah dipotong ya, itu dikubur sunnahnya. Kuku kalau sudah dipotong sunnatnya dikubur. Sunnat dikubur tuh kuku, karena terpisah dari tubuh kita sedikit pun itu sunnat untuk dikubur ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, di dalam surat Al-Kahfi ada nama Dzulqarnain. Pertanyaannya, siapa Dzulqarnain itu? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Ini masalah Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini para jamaah agak panjang ceritanya. Tapi ditanyakan di sini siapa? Beliau adalah lelaki yang saleh yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengelilingi dunia ini. Mungkin nanti Selasa depan insyaallah saya akan jawab lebih komplit lagi tentang Dzulqarnain agar bapak-bapak juga mengetahui. Dan Dzulqarnain ini kaitan dengan tanda-tanda kiamat. Nanti insyaallah akan kami bahas atau kami ceritakan nanti di malam Rabu yang akan datang. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar ikan paus apakah benar ikan paus yang menelan Nabi Yunus masih ada? Saya nggak tahu, belum ngecek ke laut nih saya. Mohon penjelasannya, saya nggak tahu. Wallah alam bisawab, saya nggak tahu. Itu ikan paus masih ada apa nggak ada, saya nggak tahu. Itu sudah ribuan tahun. Yang saya tahu, ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah karena ikan itu telah menyatu dengan seorang Nabi yang mulia. Itu nempel. Makanya kalau manusia selalu berdekatan dengan yang mulia, itu ke bawah mulia sudah. Tapi selalu berdekatan dengan yang hina, ke bawah hina. Nah kalau sekarang ikan hiu itu masih hidup apa enggak, saya nggak bisa jawab. Insyaallah kalau nanti saya bisa nyelam, saya lihat, saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Hanya saja bapak-bapak, ahli surga itu nanti saat mereka masuk surga, pertama makanan yang dihidangkan oleh Allah untuk ahli surga itu adalah hati ikan paus. Jadi bapak-bapak nanti makan hati ikan paus di surga. Ya, di sini ikan paus nggak bisa dimakan, hatinya nanti bisa. Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah memberi susu atau menyusui anak di bulan Ramadan dapat membatalkan puasa? Oh, ada yang nanya. Kalau ada perempuan lagi puasa di siang hari bulan Ramadan, dia ngasih asiknya kepada putranya, disedotkan, itu batal puasa? Tidak. Itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Ya, memberikan air susu kepada anak di bulan suci Ramadan tidak menyebabkan batal puasa ibundanya. Kira-kira jelas apa enggak? Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum sholat bawa rokok di kantongnya? Ini orang cinta banget sampai sholat bawa rokok.
Orang sholat bawa minyak wangi, nih bawa rokok. Apa hukumnya? Sholat membawa rokok itu hukumnya makruh. Kalau Imam Ibnu Yazid di dalam kitab Fatwa Bayazid, sholat membawa rokok nggak sah. Itu di dalam Fatwa Bayazid. Catat, di dalam Fatwa Bayazid, sholat membawa rokok tidak sah. Jadi kalau sholat kantongin rokok, itu nggak sah sholatnya. Dalam Fatwa Bayazid. Tapi kalau sholat membawa rokok, menurut pendapat ulama yang paling banyak, hukumnya makruh. Jadi yang terbaik bapak-bapak para ahli hisab ya. Ahli hisab biasanya. Kalau saya ahli ru'yah ya. Jadi kalau ahli hisab bawa rokok, tafadhol bapak-bapak yang senang rokok silahkan masing-masing. Saya sudah sampaikan hal itu, jangan jadi perdebatan. Tapi tolong kalau ke masjid jangan ngerokok. Ke masjid jangan bawa rokok. Kalau ngerokok di dalam masjid, ijma ulama haram. Haram bukan ngerokoknya, tapi ngerokok di dalam masjidnya. Itu ada di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Itu disampaikan merokok di dalam masjid hukumnya haram bil ijma'. Kalau ngerokoknya itu ada pembahasan. Oke, saya terima. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang begini. Yang bilang sunat nggak ada, apalagi wajib. Udah nggak ada itu mah. Kalau yang mengatakan rokok di masjid itu haram. Atau ngerokok sambil baca kitab juga haram. Itu nggak boleh. Itu ijma' ulama. Jadi bukan rokoknya, tapi cara dia merokoknya. Nah itu dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, kitabnya kecil segini gini, silahkan bapak-bapak lihat ya. Tapi kalau bawa rokok ke masjid, lagi sholat, kata Imam Bayazid sholatnya batal. Tapi menurut banyaknya ulama tidak batal tapi makruh. Alangkah baiknya bapak-bapak para perokok untuk tidak membawa rokok saat sholat. Kira-kira jelas apa enggak? Ustadz, apa? Saya lihat ada kiai ngerokok di masjid, itu gimana? Saya jawab, bapak-bapak kalau ngelihat ulama atau kiai ngerokok di masjid, ikuti baiknya, buruknya jangan. Karena kita diperintahkan mengikuti ulama itu yang baiknya, yang buruknya jangan. Dan para kiai yang begitu bertobatlah cepat-cepat, karena merokok di dalam masjid ijma' ulama haram. Silahkan para kiai buka di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, di situ sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya gimana caranya saya dan keluarga saya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajib ini. Ini ajib ini pertanyaan. Saya mau nih. Mana tablet sini? Para jamaah, mohon maaf, saya mau jawab masalah ini. Ini ada hasil tulisan kita. Sebentar. Hasil tulisan kita sudah ada. Itu bapak-bapak, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Pertama di dalam surat Al-Mu'minun 1-11. Kedua di dalam surat Al-Bayyinah 7-8. Ketiga di dalam surat Al-Qalam ayat 34. Kemudian As-Sajdah ayat 19. Kemudian Al-An'am 121. Kemudian Fatir 34. Kemudian Ad-Dukhan ayat 5. Kemudian Al-Furqan ayat 15. Yang saya sebutkan barusan itu hasil Allah menyebutkan 8 tingkatan surga. Jadi tingkatan surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh dulu. Kalau semuanya dijawab ini nggak bakalan cukup waktunya. Contoh, tingkatan keempat itu ada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa. Tingkatan keempat ada Jannatul Ma'wa, surga ma'wa. Tingkatan terakhir ke-8 saya ambil itu dalam surat Al-Furqan, ada namanya Jannatul Khuldi. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Tingkatan paling pertama adalah surga Firdaus. Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11, awalnya qad aflahal mu'minun sampai kepada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Saya mau jawab masalah ini barusan. Ustadz, bagaimana caranya saya dan keluarga biar masuk surga? Di ayat 8 ayat itu semuanya menerangkan syarat masuk surga itu intinya 2. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah.
Masuk dalam kalimat taat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah, memberi, sedekah, dan lain-lain. Tapi syarat pertama harus punya iman kepada Allah. Kalau nggak punya iman kepada Allah, seperti orang kafir, sering sedekah, sering bantu, baik, dapat pahala enggak? Dia dapat angka 0. Ini angka 0 kalau ngejejer 12, 0, 12 biji. Ada berapa itu hasilnya? 0 aja. Taruh angka nomor 1 di dalamnya, di depannya. Jadi berapa? 1 triliun. Ada jumlahnya maksudnya. Jadi 1 itu menentukan. Kalau tidak ada angka 1, 0 semuanya percuma. Harus ada angka 1-nya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sudah talkhiskan, sudah saya catat. Jadi ada 8 surga. Bila perlu nanti insya Allah satu waktu kita akan bahas ini secara mendetail satu persatu. Dan ayat semuanya menerangkan bahwa jannah itu atau surga itu semuanya Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan masuk surga sama sekali. Jadi iman dan taat kepada Allah. Kira-kira siap nggak taat sama Allah? Berarti mendingan ngaji, mendingan nonton dangdut? Mendingan ngaji apa lihat Persib? Kok pas Persib pengajian sepi? Selanjutnya Ustadz, kalau sisir sama cermin itu sunnah apa enggak? Sisir itu Nabi pakai sisir. Nabi pernah nyisirin rambut dan Nabi juga bercermin, makanya ada doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi itu termasuk daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh orang muslim mempunyai penjaga seperti khodam dan bagaimana caranya? Khodam itu jin para jamaah. Jadi orang muslim boleh nggak punya jin? Jin itu para jamaah, jujurnya sekali, bohongnya 1000. Jin tuh. Ini saya ngomong dia dengar. Makanya jin itu ngincer para kiai. Kenapa? Kiai itu ngomongnya selalu manusia harus jauh daripada jin. Nah sekarang boleh nggak istikhdam bil jin, menjadikan khodam itu dari jin? Itu ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi dari ikhtilaf itu saya lebih condong kepada yang terbaik jangan pernah istikhdam pakai jin, jangan. Untuk penjaga Ustadz ini saya mau pakai jin ini untuk jaga-jaga. Yang terbaik untuk jaga-jaga pakai tetangga kita, kasih senteran, kasih kamar, kasih rumah, suruh dia tinggal di situ, kasih duit tiap bulan, kasih makan, itu ibadah. Lo mendingan jin Ustadz nggak perlu digaji. Iya jin nggak perlu digaji, tapi dia nanti minta tumbal kalau inti mau meleng. Oh dia berbahaya. Ada seorang orang pedalaman lah, dia punya jin di zaman dulu. Itu jin selalu bantu, pengen duit dibantuin, pengen ini dibantuin. Suatu waktu kata si bosnya, Jin, anda pengen terbang katanya. Oke, terbang dia. Udah nyampe di atas dijatuhin, mati akhirnya. Jadi istikhdam bil jin itu tidak boleh. Kalau bapak-bapak mengatakan Ustaz, menurut saya mah boleh, silahkan. Berarti anda mengikuti pendapat yang membolehkan. Yang mana yang membolehkan itu pun dengan persyaratan-persyaratan yang panjang dan berat. Jadi lebih baik jangan istikhdam bil jin. Kok para kiai pada punya? Ya udahlah itu mah, mereka udah punya syarat-syaratnya mungkin ya. Jadi intinya para jamaah istikhdam bil jin nggak boleh sudah. Jangan istikhdam bil jin. Apalagi khodamnya Nyi Roro Kidul. Jangan. Biasa orang Cipetir Nyi Roro Kidul tuh favoritnya. Habis lebaran ke Pelabuhan Ratu, bukannya ziarah ke Pelabuhan Ratu. Makanya tuh ada tuh saudara-saudara itu yang jamaah mutawassirin, masya Allah. Lebaran itu ziarah mereka. Nah itu contoh mah. Bukan lebaran, Lugur di Saungan Pelabuhan Ratu, Lugur Saungan Pelabuhan Ratu. Aduh ya Allah, udah nggak ada kerjaan. Mendingan pakai bis enak. Berangkat ziarah. Kemana ziarah nih? Banten, mana? Masya Allah. Itu lebih baik, lebih maslahat dan ada pahala. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kalau sholat duha berjamaah tapi niatnya masing-masing boleh nggak? Duha berjamaah tapi niatnya masing-masing nggak boleh tuh. Niatnya masing-masing tapi berjamaah. Ada juga berjamaah, ya niatnya berjamaah gitu.
Saya misalnya sama santri sholat duha berjamaah, Ustaz jadi imam, ente jadi makmum. Niatnya sama, Ustaz imaman lillahi ta'ala, santri makmuman lillahi ta'ala. Boleh, itu boleh, tapi enggak sunnah. Kalau niatnya mendidik boleh. Seperti santri belum paham sholat duha, atau kalau disuruh sholat duha suka misah-misah kayak sekolah-sekolah tuh sekarang pada sholat duha tuh bagus tuh. Sekolah-sekolah sekarang masuk jam 7 diwajibkan sholat duha dulu berjamaah dengan gurunya, akhirnya mereka terkontrol, itu bagus. Memaksakan anak untuk terbiasa sholat duha itu bagus. Nah tapi kalau umpama berjamaah tapi niatnya nggak makmuman, akhirnya saling mengikuti, batal itu mah. Karena mengikuti orang lain dalam gerakan tanpa ada ikatan, artinya niat ngemakmum itu tidak sah. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika sholat tidak membaca doa bacaan-bacaan. Kalau sholat tidak membaca bacaan-bacaan yang lain, itu hukumnya makruh di saat rukun bacaan dibaca. Jadi nomor 1 rukun bacaan dulu. Rukun bacaan sudah dibaca, sholat Anda sah. Walaupun yang sunnah-sunnahnya tidak, seperti sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus udah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau itu tidak dibaca, hukumnya makruh. Sah sholatnya? Sah. Karena rukun-rukunnya tetap dilakukan. Kalau rukun yang dibaca enggak dibaca, baru enggak sah. Seperti orang sholat takbiratul ihramnya di hati, enggak sah. Fatihahnya di hati, enggak sah. Tahiyatnya di hati, enggak sah. Salamnya pun di hati. Kadang-kadang ada orang salam bibirnya tetap balem. Rukun qauli itu harus dibaca. Minimal cara bacanya dirinya sendiri mendengar. Kalau gegeremesan itu tidak sah. Enggak sah itu. Enggak sah. Harus diri sendirinya mendengar. Itu rukun qauli. Makanya qauli itu artinya bacaan. Bacaan itu mesti keluar huruf. Beda kalau di hati. Ada orang salamnya balem baca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi jangan baca salamnya kenceng kan? Kenceng. Karena kalau kenceng mengganggu yang di kanan dan di kiri, itu makruh. Paham semua? Siapa yang pertama kali menggunakan sihir? Waduh, ini pertanyaan berat ini. Sihir itu mulai pertama kali terkenal dalam Al-Quran itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir itu terkenalnya di zaman Nabi Musa. Tapi ilmu sihir itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dan ilmu sihir paling terkenal di zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah berfirman, "Lan yaflahas sahiru haitsu ata." Pada saat cerita tentang Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun, di situ kan penyihir Fir'aun tuh ngelemparin tongkatnya jadi ular, jadi ini. Akhirnya Nabi Musa melemparkan tongkatnya sebagai mukjizat. Itu subhanallah, Fir'aun itu kaget melihat Nabi Musa alaihissalam dari mukjizatnya. Karena tongkatnya itu mukjizat. Ya. Makanya para jamaah, sihir pertama kali itu adanya di zaman Nabi Sulaiman dan terkenal ceritanya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apakah Ya'juj wa Ma'juj termasuk Bani Adam? Ya, Ya'juj wa Ma'juj termasuk Bani Adam. Ya'juj wa Ma'juj termasuk Bani Adam. Ya'juj wa Ma'juj itu binatang. Binatang ya, setengah manusia setengah hewan. Ada yang telinganya panjang sampai ke tanah telinganya. Ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang macam-macam. Itu Ya'juj wa Ma'juj nanti akan keluar menghancurkan alam dunia. Maka dalam sejarah dunia, lautan akan kering, itu diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj dan bala tentaranya. Lautan kering nanti diminum, udah rusak alam dunia. Kata Ya'juj wa Ma'juj, qad ahlakna dunya fanuhlikus sama. Dunia sudah kita hancurkan, ayo kita bangkit, kita terbang ke langit, kita acak-acak langit. Pas mereka terbang ke atas, dilemparkan oleh para malaikat busur panah, mereka akhirnya mati semua, bergeletakan di alam dunia berjatuhan.
Bangkai Ya'juj wa Ma'juj begitu banyak. Akhirnya Allah kirimkan hujan 40 hari 40 malam gak berhenti-henti. Bangkai mereka terbawa, lautan pun penuh kembali. Tuh sejarah tuh. Ya. Makanya tuh ke Pelabuhan Ratu. Kenapa jangan ke Pelabuhan Ratu? Karena laut di pengajian juga ada, cuman bayangannya. Tapi lebih indah bayangan daripada asli berenang itu sieun lumayan. Pak Ustadz, saya mau tanya, tafadhol. Bagaimana cerita pembuatan kapal Nabi Nuh dan apa maksud pembuatannya? Ini cerita kapal Nabi Nuh sangat panjang sekali para jamaah. Intinya Allah mengabarkan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya akan dibinasakan dengan banjir yang disebut Ta'un. Akhirnya Nabi Nuh itu bikin kapal laut di tengah-tengah kota. Sudah menjadi tobeat, sudah menjadi ketetapan. Kapal tidak akan pernah berjalan di tempat di daratan, kapal di lautan. Makanya Nabi Nuh disebut orang gila lah, disebut inilah, sampai akhirnya keluar tufan, banjir menutupi alam dunia, kapalnya naik. Ya, akhirnya selamat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya apa hukumnya ahwal memakai peci berwarna hijau imamah, ini apa sih nanya? Ya, pakaian peci berwarna hijau sudah saya bahas tempo hari. Ini sudah saya bahas tempo hari. Kenapa alasannya menyentuh kelamin itu bisa membatalkan wudhu, sedangkan menyentuh dengan punggung tangan itu tidak batal? Menyentuh dengan telapak tangan itu, ya. Ini menyentuh dengan apa? Telapak tangan. Kalau dengan ini punggung menyentuh apa nempel? Nempel. Nah ini di sini pertanyaannya apa? Kenapa alasannya menyentuh kelamin itu bisa membatalkan wudhu, sedangkan menyentuh dengan punggung tangan itu tidak batal wudhu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, di pertanyaan bagus juga. Ya, ada juga pertanyaan kenapa pegang depannya membatalkan, tapi pegang talangnya tidak batal. Jadi ada helm, ada talang. Nah, yang batal itu pegang apa? Helm. Kalau pegang talang enggak, itu ada. Kalau ini sekarang ini ya, oke, coba nanti saya cari. Kenapa pegang pakai ini batal, tapi pakai punggungnya enggak apa? Enggak batal. Pan sama-sama apa? Tangan. Nah ini bagus sekali. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa jawab. Nanti saya akan cari. Baik. Apa hukumnya sholat sunat tanpa menggunakan Al-Fatihah dikarenakan lupa? Ya batal, nggak pakai Fatihah mah. Terus lupa gimana Ustadz? Ingatnya kapan ente? Ingatnya udah pulang ke rumah, berarti sholat tadi nggak sah. Ingat yakin Ustadz, oh saya tadi sholat sunat Badiah nggak baca Fatihah lagi, batal sudah. Lah Ustadz ingatnya sebelum salam Ustadz, oh bangun 1 rakaat lagi, tambal yang kurang tadi, karena 1 rakaat tanpa Fatihah dianggap rakaat itu tidak ada. Jadi bangun 1 rakaat lagi kalau ingatnya sebelum salam. Pak Ustadz, apa hukumnya melempar siwak atau menjatuhkan? Siwak itu kalau dilempar-lempar, itu siwak. Siwak itu kalau dilempar-lempar siwak. Itu yurithul junun, mewariskan gila. Makanya sering kalau mau gila nggak usah bingung, nggak usah banyak hutang, lempar-lemparin aja siwak. Nanti besok lusa juga gila. Kalau ada yang mau. Tapi saya yakin nggak bakalan apa? Mau. Ini ada pertanyaan bagus nih, pakai tulisan Arab nih. Teka harti deh. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita mau bertanya, kita sembahyang, jangan ngomong sembahyang, jangan, kita sholat. Karena sembahyang itu bahasa Buddha, sembah artinya ibadah, yang itu artinya Tuhan. Sembah yang nyembah Tuhan, jangan kita bilangnya sholat aja, ganti tuh peribahasa itu. Biasakan orang Islam jangan ngomong sembahyang, ngomong sholat aja sudah. Seperti ngomong Allah, bilang Allah, jangan bicara Tuhan. Serahkan aja kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Allah. Ya udah ngomong Allah, apa sulitnya? Jangan muncul pertanyaan lagi, nanti itu Tuhan yang mana? Yang Yesus Kristus lagi. Jangan. Makanya jangan ngomong sembahyang, bilang aja sholat sudah. Bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis, ngomongnya saja dapat pahala. Jadi jangan bicara sembahyang. Ya. Kita sholat maghrib makmum, imam itu tidak tahiyat awal, lupa, ingatnya sedang berdiri,
boleh nggak si imam, boleh enggak apa sih ini kembang apa sih salam sujud sahwi, bingung nih tulisan. Jadi para jamaah intinya gini, ada orang sholat Allahu Akbar, orang itu pas sholat imamnya nggak tasyahud awal, sudah berdiri nih, imamnya ingat belum tasyahud awal. Itu makmum sebenarnya kalau imam langsung berdiri, subhanallah, 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 itu ingetin. Sudah diingetin, udah berdiri. Ini kalau sudah berdiri, kemudian duduk lagi, batal sholatnya si imam. Kenapa? Karena dia dari wajib meninggalkan wajib menuju kepada sunnah. Boleh berdiri itu kalau belum boleh kembali lagi manakala meninggalkan Fatihah kalau ingatnya sebelum berdiri. Kalau berdiri dia begini karena bodoh, karena nggak tahu, atau karena lupa membatalkan sholat, dia duduk ke bawah. Itu makmum jangan ikut. Sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena para jamaah, kembalinya si imam atau orang yang sholat manakala meninggalkan tasyahud awal, itu kembalinya kalau si imam itu berdirinya sampai kepada hayat rukun. Kalau sudah berdiri pancet begini, itu jangan kembali lagi. Sudah, nanti sujud sahwi aja di akhir. Karena kalau kembali, dia sudah berada di dalam rukun, yaitu berdiri. Meninggalkan rukun kewajiban untuk menjalankan sunnah, itu tidak boleh. Oh Ustaz, imam di sana begitu? Oh belum tahu berarti. Atau kalau belum tahu, kelupaan. Karena kalau lagi sholat kadang-kadang ilmu itu pada lupa. Kenapa ilmu pada lupa? Karena kalau lagi sholat bukan mikirin ilmu, biasanya mikirin duit sama hutang. Allahu Akbar, belum punya duit lagi nih. Sami Allah liman hamidah, beras habis lagi nih. Allahu Akbar, ngopi belum punya lagi nih. Allahu Akbar, pas sujud yang bahaya, ingat rokok. Rokok habis lagi nih. Kacau. Na'udzubillah min. Dan silakan bapak-bapak cek. Ya, jadi masalah itu kalau sudah berdiri tapi lupa imamnya duduk, makmum jangan ikutan. Terus aja bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak bangun-bangun subhanallah. Tapi jangan pakai jangan. Pakai mata. Subhanallah. Suruh bangun dia. Makanya jadi imam itu harus orang faqih, orang ngerti agama. Kalau imam nggak ngerti agama, kadang-kadang manakala terjadi sesuatu, akhirnya mereka bingung, khawatirnya nanti membatalkan sholat. Makanya kalau Jumatan itu di jajaran pertama dekat imam itu harus orang-orang paham ilmu. Kenapa? Karena kalau umpama lagi sholat, terus imamnya pingsan, naudzubillah, atau imamnya meninggal, nasibnya di situ, itu husnul khatimah. Itu nanti sholat mau gimana? Bapak-bapak lagi sholat berjamaah, Allahu Akbar. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal. Ayo, mau ngapain kita sholat? Mau ngapain? Ada yang di sini? Atau mana? Oh sini. Gua. Ayo coba mau ngapain? Meninggal tuh yang jadi imam. Ayo mau ngapain? Yang paham ilmu ada di sop belakang. Kata dia istikhlaf. Istikhlaf itu penggantian pemain. Yang di depan apa sih? Masa lagi sholat suruh ngambil elap ini gimana? Kata yang paham istikhlaf. Makanya yang di belakang itu harus orang yang paham. Ustadz gimana tuh ini nggak pada paham? Yang ngaji. Ustadz gimana tuh malas? Iya itu dia malas ngaji mah. Pengen ke surga kan dikelilingi sifat malas. Ya. Itu istikhlaf bapak-bapak, diganti. Ustadz saya mau bertanya, tanda adanya Allah adalah adanya alam. Seandainya alam tidak ada, apakah Allah ada? Dan apa dalilnya? Para jamaah rahimakumullah, ini agak sedikit salah kalau menurut saya. Jadi begini, para jamaah, Allah itu ada untuk kita
tanda adanya Allah adalah adanya makhluk. Kalau umpama makhluknya nggak ada, Ustaz, Allah ada nggak? Allah tetap ada. Tapi siapa yang mau ngomongnya makhluk nggak ada? Sekarang begini, ente nanya, Ustaz, Allah ada nggak? Ada. Tandanya apa? Makhluk. Kalau makhluk nggak ada, Ustaz, Allah ada nggak? Kalau makhluk nggak ada, ente nggak ngomong. Siapa yang mau bahas makhluknya nggak ada? Oh, berarti Allah ada? Iya, Allah ada. Makanya kalau tandanya alam, alam itu salah satu makhluk Allah. Nah, kalau umpama fokus ke sini, alam kalau nggak ada, Allah ada. Allah tetap ada. Makanya disebut Khaliq, pencipta. Pencipta itu nggak butuh makhluk. Makhluk ada ataupun nggak ada, Allah tetap ada. Apa manfaatnya ada makhluk bagi kita? Ada makhluk bagi kita, manfaatnya adalah sebagai bukti bahwa adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua ini, Allah Maha Kuasa. Apakah Allah bisa menciptakan batu yang besar yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatkannya? Masya Allah. Allah itu Maha Kuasa para jamaah. Kalau Allah mau menciptakan batu yang besar, ini nggak usah ditanya. Kenapa? Karena yang lebih besar daripada batu sudah Allah ciptakan, namanya arash. Arash itu kalau bumi dilemparkan ke arash, itu tidak kelihatan arash itu, bumi itu sama sekali. Ibarat semut hitam dilemparkan ke padang pasir, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Allah sudah ciptakan arash lebih besar daripada batu. Terus Allah bisa mengangkatkannya. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mampu. Enggak Allah angkatkan. Allah suruh dia ngangkat sendiri. Jadi bukan perlu diangkatkan kayak manusia. Nah, makanya pertanyaan ini sangat bagus sekali. Intinya Allah Maha Kuasa, kekuasaan Allah tidak terbatas. Ciptaan yang paling besar adalah arash, sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, siapa nama sahabat Nabi yang sering bercanda bersama Rasulullah dan sahabat lainnya? Sahabat Rasulullah SAW yang bercanda, guyon itu banyak. Di antaranya yang sering, yang guyonnya agak banyak itu namanya Nuaiman. Itu sahabat Nuaiman, itu agak sering guyon. Tapi orang-orang mengatakan itu hadisnya maudhu', hadisnya dhaif dan lain-lain. Tapi intinya sahabat yang terkenal guyon itu Nuaiman. Nuaiman itu sahabat yang terkenal agak sering guyon gitu. Suatu hari Rasulullah dikumpulkan dengan sahabat-sahabat, Abu Bakar Siddiq dikumpulkan. Itu Nuaiman bawa makanan hangat-hangat, daging, pokoknya mewah itu makanan. Akhirnya disuguhkan ke Rasulullah. Kata sahabat, ini Nuaiman raktir banyak amat ini makanan. Rasulullah bilang, Nuaiman baiknya ini Nuaiman. Pas beres makan, semuanya beres makan, Nuaiman makan kenyang karena dia paling gesit makannya. Udah makan beres, kata Nuaiman, ya Rasulullah, apa? Tukang dagangnya nunggu, katanya belum dibayar. Sampai guyonnya segitunya, tukang dagangnya nunggu, belum dia apa? Kata Rasulullah, aduh Nuaiman ini. Ya udah sahabat, ayo patungan, kumpulin bayar ke situ, dibayar. Tapi Rasulullah itu dengan Nuaiman begitu, Rasulullah itu sering senyum. Ya, pernah suatu hari ada tamu datang ke Rasulullah SAW. Tamu itu pas datang ke Rasul SAW pakai unta. Di rumah itu Nabi rumahnya dulu dijaga, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, penjaga orang-orang hebat. Lagi jaga datang Nuaiman. Kata sahabat yang jaga, Nuaiman, tuh liatin ada unta gede. Mana? Tuh. Unta. Oh, gede amat itu unta. Itu unta tamu ke Rasulullah. Oh, kata yang jaga, berani nggak ente sembelih unta itu? Berani, tapi jangan bilang ke Rasulullah. Berani nggak? Berani. Itu yang sahabat yang jaga lagi pada duduk begini, tiba-tiba lihat unta udah nggak ada kepalanya, udah disembelih. Tamu keluar lihat unta, ya Allah, ini unta saya sampai begini, unta saya sampai begini. Akhirnya 4 sahabat ditanya, ini siapa yang nyembelih unta? Diam semuanya. Siapa? Loh, gimana nih? Siapa? Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman itu kabur lari. Akhirnya dikejar sama Nabi dan para sahabat. Nuaiman pergi ke kebun, ada sahabat Nabi lagi gali sumur. Pas lagi gali sumur, kata Nuaiman, sahabat, ada apa? Ane dikejar-kejar orang jahat. Orang jahat. Pokoknya ane mau ngumpet di bawah. Nanti kalau orang itu nyari saya, bilangin saya nggak ada di bawah.
Kata sahabat ini, oke, saya bantu. Ada yang nanya ente? Enggak, saya jawab. Siapapun. Oke. Ngumpet dia di bawah sumur. Datang Rasulullah ke sahabat itu. Lihat Nuaiman enggak? Nuaiman. Jadi kalau dijawab ada di bawah, dia udah janji nggak mau ngasih tahu siapapun termasuk Rasulullah. Aduh, Nuaiman. Gimana ini? Lihat Nuaiman enggak? Kata sahabat itu cerdas. Ya Rasulullah, saya nggak tahu Nuaiman di mana ya Rasulullah. Jadi jawab nggak tahu Nuaiman di mana, tapi tangannya kemana? Rasulullah. Ya Rasulullah, Nuaiman saya nggak tahu ya Rasulullah. Dibuka sama Nabi. Tapi ceritanya banyak para sahabat. Ceritanya banyak teman-teman ya. Para jamaah. Sudahlah, itu cerita-cerita sedikit. Ini pertanyaan banyak sekali. Ini bukan nanya, ini curhat kayaknya nih. Si Udin tuh, si Udin di sini. Coba saya baca, Ustadz saya mau bertanya, umat Nabi Muhammad kan diwajibkan untuk sholat 5 waktu, betul. Apa umat sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan sholat 5 waktu? Saya jawab, umat sebelum Nabi Muhammad diwajibkan sholat. Sholatnya seperti apa? Apakah sama dengan kita? Sholatnya berbeda dengan kita. Ada yang sholat berdiri saja munajat sama Allah. Ada yang sholat sujud saja tidak ada berdirinya. Ada sholat yang begini dan begitu. Semua aktivitas sholat umat-umat terdahulu, ada yang ruku saja, ada yang sujud saja, ada yang doa saja. Itu semua dikumpulkan di dalam sholatnya umat Nabi Muhammad. Maka saat umat Nabi Muhammad sholat, praktek sholat umat terdahulu kumpul di situ semuanya. Mereka 5 waktu enggak, ada yang 1 waktu, ada yang 2 waktu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad diberikan 5 waktu. Itu dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada seorang laki-laki, wahai laki-laki katanya, menurut kamu bagaimana kalau ada orang di rumahnya, di depan rumahnya punya kolam, terus dia mandi sehari 5 kali. Kira-kira tubuhnya bersih apa enggak? Dia jawab bersih. Kira-kira masih ada kotoran apa enggak? Dia bilang enggak, bersih pasti ya Rasulullah. Seperti itulah umat Nabi Muhammad. Disiapkan kolam 5 waktu. Mereka akhirnya wudu, mereka akhirnya sujud. Maka seperti orang yang mandi 5 waktu akan bersih dan terus bersih. Makanya umat Nabi Muhammad itu betul-betul disayang sama Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka itu kalau meninggal dalam keadaan umat Nabi, maka pasti mereka wafatnya husnul khatimah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, si Udin mempunyai jalan pribadi. Si Udin ini apa sih? Coba bertanya si Udin sekarang. Si Udin mempunyai jalan pribadi. Oke. Suatu saat ada orang yang membangun rumah di pinggir jalannya si Udin. Lalu si pemilik rumah tersebut membeli manfaat jalannya si Udin, dan si Udin pun menyetujuinya. Suatu saat si Udin membutuhkan uang yang sangat besar. Jikalau si Udin menjual jalan miliknya, apakah si Udin harus bayar kembali kepada orang yang membeli manfaat jalannya si Udin? Apakah tidak? Ini si Udin saya nggak tahu nih. Butuh duit lagi dia, kasihan. Yang butuh duit itu Ustadz Moi buat bikin parkiran tuh di sana. Jadi para jamaah mohon maaf, ini si Udin nggak ngerti. Tapi di sini ada jual beli manfaat. Jadi begini. Dalam Islam itu ada namanya jual beli manfaat. Jual beli manfaat itu adalah ainnya tidak dibeli tapi manfaatnya yang dibeli. Jadi ain itu masih milik saya, tapi manfaatnya sudah dibeli sama orang, artinya orang boleh memanfaatkannya. Saya kasih contoh sedikit para jamaah. Ini mohon maaf, saya kasih contoh sedikit, walaupun saya tidak akan menjualnya. Jadi nggak saya jual, tapi ini untuk contoh yang sifatnya menjual manfaat. Jalan tadi contohnya dia agak rumit sedikit, soalnya ada dibeli lagi, dijual lagi, nggak bisa dijual lagi. Lagian siapa yang mau beli? Jadi contoh gini, ini tiang listrik yang di luar ini, para jamaah, ini tiang listrik pribadi saya beli. Sekian, saya beli ini 3. Kenapa? Nunggu PLN ada tiang kemari, enggak kunjung datang. Ini saya beli pribadi. Jadi ini tiang listrik milik saya beli. Kalau nanti di sana ada yang bangun rumah, otomatis akan nyantolin kabel kemana? Ke sini. Boleh nggak? Nggak boleh, itu punya saya. Loh berarti harus gimana Ustaz? Harus izin ke saya.
Kalau umpama, ini mau umpama dan pasti saya izinkan, umpama saya nggak ngizinkan, maka orang tersebut boleh membeli manfaat tiang listrik ini. Jadi tiang listrik tetap milik saya, tapi dia punya manfaat, saya beli manfaatnya. Berarti tiang listrik itu dipakai sama dia ke sana boleh. Sama seperti jalan, umpama para jamaah, ini jalan buntu ke sana. Di depan itu ada rumah, itu pemilik jalan ini rumahnya di situ. Akhirnya di sini ada yang bangun rumah, dia memanfaatin jalan dari sana ke sini, itu beli manfaat, itu bisa. Manfaat jalan dibeli. Ya. Nah nanti gimana kalau pemilik itu dia mau bangun jalan? Nggak boleh. Boleh dibangun, tapi manfaat lewat itu jangan dirusak. Ditingkatkan, boleh ke atas, tapi manfaat jalan itu tidak boleh dirusak. Tingginya seukuran gimana, jalan itu biasa dilalu lalang untuk truk, untuk mobil-mobil tinggi atau seperti apa, itu dikejalankan, ditinggikan agar lalu lalang mobil itu tidak terganggu. Nah mungkin ini ada contoh yang beli itu akhirnya butuh duit, boleh nggak manfaat itu dijual ke orang? Boleh, silahkan. Manfaat jalan, tapi otomatis jalan orang yang bangun rumah di pinggir jalan ini, kalau rumahnya dia di atas, buat apa beli manfaat ini? Ya, makanya pada saat dijual rumah yang bangun di sini dengan manfaat jalan pun ikut terjual. Kira-kira jelas apa enggak? Kira-kira jelas apa enggak? Insyaallah tabarakallah. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan demi pertanyaan sudah habis.